Cinta terlarang, mantan mafia, bab 11, ancaman. Gue bukan orang lemah yang hanya minum 3 botol langsung. Teler Maureen, sebaiknya kamu diam. Urusan kerjaan kamu, saya gak mau. Perusahaan saya bangkrut gara-gara keteledoran kamu. Kan ngomongnya udah ngelantur. Dasar merepotkan. Jam dinding menunjukkan pukul 12 siang. Di mana waktu untuk istirahat mengisi perut kosongnya mereka. Ada yang berhamburan ke kantin perusahaan. Ada yang sengaja makan di luar. Termasuk Maureen dan Elle, keduanya tengah berada di dalam mobil milik Elle. Maureen yang membawanya, karena si bose Elle baru tersadar dari tidur nyenyaknya. Sehabis teler, meminum whisky 3 botol itu. Masih dengan muka bantalnya. Ia menggaruk-garukan pipi gembulnya, yang terasa gatal. Penampilannya sudah tak berbentuk rambut acak-acakan. Kemeja yang tadi pagi rapi sekarang sudah kusut dan 2 kancingnya terbuka. Mempesona jika di sebelahnya adalah pria, mungkin sudah melahap habis Elle, tapi sayangnya di sebelahnya adalah Maureen. Ingin sekali ya membuangnya ke Pulau Konoha. Mau makan di mana sih? Pertanyaannya dengan menyipitkan sebelah mata karena pria. Sadar juga lo gig mebik cimi, minim 3 betil ije. Maureen merotasikan bola, matanya jengah, menirukan ucapan Elle sewaktu di kantor. Elle hanya nyengir pongah. Dengan wajah bantalnya, ya sorry, ternyata minum saat pagi hari enak juga ya. Maureen hanya melirik malas, dan kembali fokus mengemudi. Elle meregangkan otot-ototnya yang kaku, setengah hari ia berkutat. Dengan berkas-berkasnya, selepas makan siang tadi Elle benar-benar menjalankan pekerjaannya mengecek seluruhnya dan senyumnya mengembang. Perusahaan semakin maju, keuntungan tahun ini meningkat 5 kali lipat dari tahun sebelumnya. Terima kasih atas kerjasamanya Reda, ucapnya tulus kepada sahabatnya itu. Bukan masalah balas ya, menatap Elle dengan senyum tipisnya. 1 permintaan sebagian bonus untuk tahun ini, bebas, senyum Maureen mengembang. Ketika kata itu terucap dari bibir Elle, Jit pribadi, Maibe, tepinta Maureen dengan tidak tahu dirinya. Elle mendelik ingin seakan ingin menerkam Maureen hidup-hidup, dikasih hati minta jantung. Ketusnya, Maureen terkekeh. Wih, apapun kan? Sambungnya menaik turunkan alisnya. Lo mau buat gue bangkrut hah? Gila aja lo. Teriaknya lalu melengos malas dan pergi meninggalkan ruangan itu. Dengan wajah masamnya, ya benar sih apapun, tapi harusnya tahu diri juga dong si Maureen. Dan Elle sepertinya melupakan jika Maureen lebih mata duitan dibanding dengan Elle. Perasaan tadi trik banget, tapi kenapa sekarang mendung? Tuh plan banget sih ini, cuaca nggak jelas, gumamnya saat ia tengah mengendarai mobilnya keluar dari perusahaan itu. Perlahan rintik hujan mulai berjatuhan, seolah sedang berlomba-lomba membasahi bumi ini. Aroma khas petrichor terendus di hidung mancung Elle, sebab ia sedikit membuka jendela kaca mobilnya. Cuaca yang tiba-tiba berubah drastis membuat jalanan mengepul debu karena hujan. Membasahi jalanan yang kering. Nyaman banget, ialah beberapa kali menghirup aroma bau tanah yang begitu menenangkan ini. Kenikmatannya terganggu saat tiba-tiba ada mobil yang sengaja menyenggol mobil miliknya, melemparkan sebuah kertas dan tepat masuk ke dalam karena jendela mobil Elle terbuka itu. Beruntung Elle segera membanting kemudinya sehingga ia tidak ulang lagi-lagi dibuat terkejut baru menyadari jika ada gulungan kertas di sebelahnya. Mobil gila. Awas kalau ketemu lagi gue abisin lo. Teriaknya nyalang terhadap mobil yang kini sudah pergi menjauh. Elle menepikan mobilnya di pinggiran trotoar, penasaran ingin membuka kertas itu. Dek, detak jantungnya memompa tak beraturan, tangannya gemetar setelah membuka bungkusan kertas itu. Takut dan marah menjadi satu kilatan api tergambar di kedua bola matanya. Elle menghentikan mobilnya di pinggiran trotoar. Yura the next, tangannya mengepal erat hingga urat-uratnya menonjol di kulit putihnya, membaca tulisan kertas yang dipenuhi dengan bercak darah. Brengsek. Dengan kecepatan tinggi Elle mengendarai mobilnya, bermaksud mengejar mobil itu. Sial,
Kemana mobil itu? Ella membanting setir kemudinya. Dengan kesal, dengan kecepatan tinggi mobil Ella melaju menuju apartemennya. Ia harus cepat-cepat memastikan hal ini. Biur boy. Sialan, Angga menggeram tertahan karena baju yang ia kenakan basah kuyup akibat terkena cipratan yang disebabkan oleh mobil Porsche putih yang melaju di atas rata-rata itu. PFFT, hahaha, lo kenapa anjir? Basah kuyup gitu? Tanya Jonathan dengan memegangi perutnya pegal karena tertawa terpingkal-pingkal. Mana bau komberan lagi? Sambung Devano menutup hidungnya. Dim kalian, ini semua gara-gara mobil gila itu tahu gak? Baru aja gue keluar dari mobil tiba-tiba diguyur pakai air kenangal. Ucapnya mendramatisir. Genangan EJ. Jonathan menoyol kepala Angga. Yuh bau banget jauh-jauh lo. Sambungnya mengibaskan kedua tangannya kepada Angga. Di lo yang deket-deket lo yang noyor gue aneh lon. Nih. Angga semakin mendekat ke arah Jonathan hingga terlihat aksi kejar-kejaran. Wah, tolongin gue, Vano tolongin gue. Teriaknya sambil berlari menjauh dari Angel yang semakin giat mengejarnya. Kenapa dia? Tanya Erik kepada Devano yang tengah duduk bersandar di sofa empuk dengan sebatang nikotin terselip di jemarinya, sesekali mengepulkan asapnya ke udara. Ketahuan ngintip nenek-nenek depan kali, makanya kena siram. Celetuk asal Devano, hingga membuat Angga mendelik. Mulut lo anjir. Melotot ke arah Devano. Tarik hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Sudah tak aneh lagi, jika mereka semua bersikap layaknya bocah kecil. Mereka semua sedang berada di markas milik Erik, berada di tengah perkotaan rumah 2 lantai yang cukup mewah, dijadikan Erik sebagai tempat untuk berkumpul hanya sekedar duduk-duduk dan mengobrol. Usia boleh berkepala 3, tapi jiwa mereka menolak tua. Di saat yang lain, sudah hidup dengan keluarganya masing-masing. Mereka berempat masih sibuk dengan dunianya. Kata si Angga mah nikmati dunia yang fana ini, sebelum kau terbujur kaku di liang lahat. Malam semakin larut, dinginnya malam tak menyurutkan mereka untuk berkumpul di sirkuit resmi balap mobil ini. Semakin larut semakin ramai, banyak pasangan muda-mudi yang memang sengaja datang untuk menonton pertandingan dan memberikan semangat pilihannya masing-masing. Seperti sekarang ini, 3 wanita cantik yang selalu menjadi sorotan dimanapun dan kapanpun baru saja sampai di tempat ini. Lajunya melambat, diawali dengan mobil sport pink milik Vina disusul mobil Jeep hitam milik Maureen, dan yang terakhir, Porsche putih siapa lagi kalau bukan milik Alwe. Tan itu mobil kayak pernah lihat darah. Matanya menyipit ketika melihat mobil Porsche putih itu. Disok kenal lo, gak semua orang bisa punya mobil itu. Lo tau kan itu salah satu mobil mewah. Ani-ani lo gak mungkin ada yang pakai mobil semewah itu, cibir Jonathan. Serius gue, kedua bola matanya terbelalak saat mengingat mobil itu. Itu mobil yang nyiram gue anjir. Dia itu benar plat nomornya, gue samar-samar inget. Kurang ajar, gue harus kesana buat kasih pelajaran, ucapnya bersungut-sungut.